Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembahasan soal ASPD tahun 2025. Pada video kali ini kita akan membahas soal TPM pertama dari Kota Yogyakarta, khususnya di soal paket B. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Soal yang pertama yang ditanyakan adalah makna kata bercetak tebal berdasarkan teks tersebut ditunjukkan oleh nomor berapa? Kita lihat di teksnya ini, katanya yang bercetak tebal adalah kata kaidah. Kata kaidah terdapat di dalam kalimat Museum Batik Yogyakarta didirikan oleh Hadi Nugroho karena melihat perkembangan batik modern menggilas kaidah seni dalam batik tradisional. Nah, menurut teman-teman, kata kaidah ini makna katanya apa? Kalau nomor 1, jawaban yang paling tepat adalah yang nomor 2, yaitu aturan yang sudah pasti. Maka jawabannya adalah bravo atau B. Kalau nomor 1 ini merupakan pengertian dari yang namanya asas. Nah, kalau yang nomor 3 ini merupakan pengertian dari yang namanya norma. Sedangkan yang nomor 4 merupakan pengertian dari yang namanya kaidah atau prinsip. Nah, jadi yang paling tepat itu adalah yang nomor 2. Kaidah itu artinya atau maknanya aturan yang sudah pasti. Berikutnya, nomor 2 yang ditanyakan adalah mengapa penulis memaparkan informasi tentang susu ikan. Nah, jika kita cermati, teks nomor 2 ini membicarakan tentang susu ikan, sebenarnya bukanlah susu dalam arti yang umum kita kenal, ya, tetapi memiliki makna yang lain. Jadi dia membicarakan tentang susu ikan. Nah, kira-kira nomor 2 ini jawabannya apa, teman-teman? Nomor 2, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Menginformasikan proses pembuatan dan kandungan nutrisi susu ikan. Jika kita cross-check di teks bacaan, jawabannya itu berada di paragraf kedua. Nah, di sini proses pembuatan susu ikan melibatkan ekstraksi nutrisi penting dari bagian tubuh ikan tertentu, ya, seperti daging, kulit, dan tulang. Nah, sedangkan opsi A menjelaskan kandungan nutrisi susu ikan yang bermanfaat untuk tubuh. Nah, jika kita cermati lagi, kesalahannya ada di sini. Menjelaskan kandungan nutrisi susu ikan yang bermanfaat bagi tubuh. Nah, di teks bacaan itu tidak dijelaskan kandungan nutrisi susu ikan yang mana yang dibahas di situ. Misalkan di situ ada kata omega, ya kan? Kalau omega nanti harus dijelaskan tujuannya apa, ya kan? Untuk apa, ya kan? Itu perlu dijelaskan. Tapi di teks bacaan tidak dijelaskan secara spesifik, tetapi hanya menyebutkan kalau dalam susu ikan itu ada omega 3 dan asam lemak esensial. Yang B, mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi susu ikan daripada susu sapi. Nah, teks bacaan di atas itu bukan termasuk sebagai teks persuasi, ya, atau teks yang sifatnya mengajak, tetapi menginformasikan, jadi salah. Yang D, mendeskripsikan asal-usul susu ikan yang belum dikenal oleh masyarakat. Ini sama juga, ya, tidak ada informasi yang menjelaskan tentang asal-usul susu ikan. Dia hanya menginformasikan proses pembuatan dan kandungan apa saja yang ada di dalam susu ikan tersebut. Sekarang nomor 3. Di sini ada sebuah infografis, ya. Infografisnya ini membicarakan tentang indeks pembangunan manusia tahun 2023. Di sini juga ada data kalau IPM-nya itu tahun 2023 sekitar 74,39. Kemudian ada data juga umur harapan hidup saat lahir itu 73,8
93 tahun. Kemudian ada data rata-rata lama sekolah 8,77 tahun, harapan lama sekolah 13,15 tahun. Kemudian pengeluaran real per kapita itu sebesar 11.899.000. Kemudian di sini juga ada data pertumbuhan IPM sebesar 0,84%. Kemudian juga ada data kalau dari rentang tahun 2020 sampai 2023 itu mengalami peningkatan, ya kan? Dan lain sebagainya. Kita lihat pernyataannya. Nah, pernyataan yang sesuai dengan multimoda tersebut adalah, nah, untuk nomor 3 ini jawaban yang paling tepat adalah yang B, ya kan? Harapan lama sekolah penduduk Indonesia pada tahun 2023 mencapai 13,15 tahun sehingga mendukung kenaikan pertumbuhan IPM. Nah, jawabannya itu kalau kita cek atau cross check di infografisnya ada di bagian sini nih, ya kan? Harapan lama sekolah 13,15 tahun. Jadi sesuai kan? Karena yang ditanyakan adalah pernyataan yang sesuai. Kalau yang A, penyesuaian pengeluaran real per kapita per tahun menjadi 11.998. Nah, salah di sini. Kalau di data tadi itu sebesar 11.899, ya kan? Kemudian yang C, indeks pembangunan manusia selama 4 tahun terakhir terus mengalami fluktuasi sehingga menyulitkan dalam penyusunan program. Nah, kita pahami dulu nih. Arti fluktuasi itu apa? Fluktuasi itu merupakan artinya itu merupakan ketidakstabilan, ya. Jadi tidak stabil, ya. Datanya itu tidak seimbang atau tidak sesuai atau mengalami penurunan atau mengalami kenaikan dan datanya itu mengalami gonjang-ganjing seperti itu. Nah, kenapa yang C ini salah? Karena data tersebut tidak menyebutkan kalau indeks pembangunan manusia itu selama 4 tahun terakhir itu mengalami ketidakstabilan. Justru di infografisnya ini mengalami peningkatan, ya kan? Nih, dari 72 sampai dengan 74,39 di tahun 2023. Yang D, umur harapan hidup bayi yang lahir pada tahun 2023 sebesar 73,39 tahun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, salahnya di mana? Salahnya di sini, ya kan? Seharusnya 74,39, ya kan? Adanya di sini nih, di infografisnya nih. Nah, ya kan? Jadi salah. Nah, otomatis jawaban yang paling tepat adalah B. Nomor 4. Yang ditanyakan adalah konjungsi atau kata hubung penanda tujuan dan penanda syarat terdapat pada kalimat apa? Kalau nomor 4, jawabannya adalah yang D. Nomor 4 dan 6. Nomor 4 dan 6, ya. Nomor 4 itu ditandai dengan kata agar sebagai penanda konjungsi tujuan. Sedangkan nomor 6 ditandai dengan kata apa, teman-teman? Nomor 6 ini ditandai dengan kata jika sebagai penanda syarat, hubungan syarat, gitu ya. Nomor 5. Sekarang yang ditanyakan adalah setelah membaca teks, informasi penting apa yang kamu dapatkan? Nah, nomor 5 ini jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah informasi penting. Biasanya informasi penting itu ada di kalimat utama. Nah, kalimat utamanya adalah yang di sini, ya kan, di awal paragraf, atau kalimat di mana? Apa namanya ya? Kalimat deduktif. Nah, kalimat utamanya ada di awal. Nah, kalau sudah ketemu kalimat utamanya, otomatis jawabannya pasti di situ. Nah, jawaban yang paling sesuai adalah yang A, ya kan? Nomor 6 sekarang, teman-teman. Yang ditanyakan adalah
kalimat yang menyatakan opini terdapat pada kalimat nomor berapa? Nah, opini tadi apa? Opini itu adalah pendapat atau asumsi. Nah, nomor 6 ini jawabannya adalah yang C, nomor 3 dan 4 nih. 3 dan 4. Nomor 3 ditandai dengan kata ini, dimungkinkan, ya kan? Keberadaan es di Puncak Jaya tahun 2025 dimungkinkan menjadi tahun terakhir. Itu masih asumsi ya. Mungkin saja tahun 2026, 27, 28 kita masih bisa menikmati es yang ada di Puncak Jaya, Papua. Nomor 4, lapisan es di gunung ini diperkirakan akan hilang. Nah, ini ada kata diperkirakan. Ini juga asumsi, ya kan? Jadi, jawabannya adalah 3 dan 4. Nomor 7. Yang ditanyakan adalah ringkasan isi teks tersebut adalah. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada 2 paragraf kan? Paragraf 1, paragraf 2. Kita cari poin-poin penting dari masing-masing paragraf. Paragraf 1, dia membicarakan tentang bunga telang merupakan bunga yang dapat tumbuh sebagai tanaman liar maupun tanaman hias dengan kelopak tunggal berwarna biru keunguan. Kemudian, bunga telang mekar di pagi hari dalam posisi terbalik dan tidak mengeluarkan aroma atau rasa. Nah, biasanya bunga ini mekar di awal atau akhir musim panas maupun awal musim gugur. Dengan perawatan yang tepat, bunga telang dapat tumbuh sepanjang tahun dengan iklim yang sesuai. Jadi dia baru membicarakan tentang bunga telangnya itu tumbuhnya di mana, kapan, dan bagaimana perawatannya. Kemudian paragraf kedua membicarakan tentang manfaat bunga telang. Ya kan, termasuk juga di sini ada kandungannya, kemudian digunakan untuk apa dan lain sebagainya. Nah, kita lihat opsi A. Bunga telang dapat tumbuh sebagai tanaman liar. Nah, ini ada di informasi di paragraf berapa? Ada di paragraf 1 kan? Ya kan? Kemudian dan memiliki beragam manfaat di bidang kesehatan dan kuliner. Ya kan? Ini ada di paragraf 2. Nah, jadi opsi A ini bisa kita terima nih. Kita cek yang B. Bunga telang dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Nah, ini hanya ada di paragraf kedua. Yang C, bunga telang dapat tumbuh sebagai tanaman liar. Tadi ada di paragraf 1 ya. Nah, hanya ada di paragraf 1. Kemudian opsi D, bunga telang dapat mekar di awal musim semi, awal dan akhir. Nah, ini hanya ada di paragraf 1 aja tadi. Nah, jadi yang lebih tepat adalah yang A. Sekarang kita beralih ke soal nomor 8 ya. Soal nomor 8 yang ditanyakan adalah simpulan teks ya, teman-teman. Kesimpulan teks. Kita baca dulu nih, teksnya ini mau bicarakan tentang apa sih? Jadi, teks nomor 8 ini membicarakan tentang generasi muda yang harus melestarikan bahasa daerah, namun dalam proses melestarikannya itu dia menemukan yang namanya apa? Menemukan namanya tantangan, ya kan? Dalam proses melestarikan kekayaan budaya bangsa termasuk bahasa daerah tadi. Nah, kira-kira simpulannya apa, teman-teman? Simpulan yang paling tepat itu adalah yang B. Dengan berbagai tantangan, anak muda berperan penting dalam melestarikan bahasa daerah melalui konten kreatif. Kalau opsi A, C, dan D itu semua adalah informasi dari teks yang ada di atas. Sekarang nomor 9. Nomor 9 yang ditanyakan adalah perbedaan penggunaan bahasa kedua teks tersebut adalah. Nomor 9 ini jawabannya adalah yang C ya, teman-teman. Teks 1 itu klasifikasi, teks kedua itu definisi. Coba kita cek. Teks 1 itu membicarakan tentang tanaman yang menumpang hidup di tanaman lain ya, atau parasit lah katakanlah. Dibedakan menjadi epit dan endofit. Nah, ada kata dibedakan. Ini merupakan klasifikasi ya, atau penggolongan. Sedangkan teks kedua
teks kedua dikatakan tanaman saprofit adalah tanaman yang memperoleh nutrisi dengan cara mengurai bahan organik yang sudah mati. Nah, di sini ada kata adalah, itu menandakan definisi, ya kan? Jadi tepat nih jawabannya C. Nomor 10. Yang ditanyakan adalah perbedaan pola penyajian kedua teks tersebut adalah nomor 10 ini jawabannya adalah yang B, ya. Teks 1 itu induktif, teks kedua adalah deduktif. Coba kita cek. Nah, teks 1 kita pahami dulu ya, tapi ya, induktif itu kalimat yang kalimat utamanya itu ada di akhir bacaan. Sedangkan deduktif itu ada di awal bacaan, ya. Kita lihat di sini teks 1 diawali dengan kandungan protein, ya kan? Kemudian ada pembahasan tentang harga tempe. Kemudian juga kandungan apa saja yang ada dalam tempe. Nah, kemudian di sini ditandai dengan kata hal itu membuat sebagian orang memilih tempe sebagai makanan bergizi pengganti makanan-makanan mahal. Itu menandakan kalimat tersebut adalah kalimat induktif. Nah, sedangkan teks kedua, kalau kita cermati di sini ada kata adalah yang menandakan definisi dari kata tahu, ya kan? Nah, kemudian dari kata tahu tadi atau pengertian tahu tadi kemudian dijabarkan nih menjadi hal yang lebih rinci mengenai komposisinya, kemudian itu sumber proteinnya, kemudian kandungannya apa aja dan lain sebagainya. Artinya teks kedua ini benar merupakan kalimat deduktif. Jadi kalau induktif itu polanya dari yang besar mengerucut, ya kan? Jadi segitiga terbalik nih. Kalau deduktif dia dari hal yang kecil menjadi sesuatu yang lebih spesifik. Jadi bentuknya segitiga. Ya, mungkin seperti ini nih, ke bawah, kalau yang deduktif itu ke atas. Sekarang nomor 11, ada infografik lawan perundungan. Di sini ada data jadilah teman yang baik, berbicara dengan laporkan, dan bangun sikap positif. Nah, pertanyaannya, kelemahan infografik tersebut adalah untuk soal nomor 11 ini jawaban yang paling tepat adalah yang C. Ilustrasi pada bagian bawah tidak sesuai dengan topik. Nah, kenapa nggak sesuai? Maaf ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini ngomongin tentang perundungan atau pembulian. Sedangkan yang bawah ada dua orang nih, perempuan dan laki-laki yang sedang memeluk bumi dan ada anak kecil yang sedang menanam tanaman. Dan di sini juga ada gambar tangan-tangan yang melingkari bumi, ya, katakanlah. Biasanya gambar seperti ini digunakan untuk poster-poster yang berkaitan dengan lingkungan, ya kan? Jadi dua hal yang berbeda, maka jawabannya adalah C. Nomor 12. Nomor 12 di sini ada informasi tentang gejala parotitis, ya, atau gondongan, ya, parotitis atau gondongan. Nah, di sini juga disebutkan gejala klinisnya itu seperti apa. Misalkan pipinya bengkak, kemudian demam 39 derajat, sakit kepala, mudah lelah, hilang nafsu makan, kemudian nyeri sendi, kemudian juga mulut kering, nyeri ketika mengunyah atau menelan, ya. Nah, kira-kira pertanyaannya apa dulu ya? Kita cek. Setelah membaca teks tersebut, bagaimana tanggapanmu mengenai penyakit gondongan yang terjadi di Yogyakarta? Kita lihat dulu nih. Di sini dikatakan kalau kita harus mewaspadai penyakit ini, ya, karena penyakit ini disebabkan oleh virus dan mudah menular, terutama bagi anak-anak. Nah, dan Dinkes menghimbau agar anak-anak yang sakit tidak berangkat sekolah dulu. Untuk menjaga penyakit ini, maka kita harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, tadi ya. Nah, jawabannya yang paling tepat apa? Jawaban yang paling tepat adalah yang A.
Anak yang menderita penyakit gondongan harus istirahat di rumah dan menerapkan PHBS agar tidak menularkan penyakit. Kalau yang B salah. Kenapa? Anak yang mengalami gejala pembengkakan pipi maupun nyeri saat mengunyah harus tetap belajar di sekolah. Nah, ini kan namanya zolim ini ya. Sudah sakit disuruh sekolah lagi. Kalau yang C, orang dewasa harus menjaga anak-anak dengan lebih hati-hati karena mereka kebal. Oh, tidak ya. Justru usia mereka itu sangat rentan terhadap penyakit gondongan tadi. Kalau yang D, perilaku hidup bersih dan sehat hanya wajib diterapkan oleh siswa di sekolah dasar. Tidak ya. Semuanya ya. Baik itu orang dewasa juga bisa kemungkinan kena penyakit itu. Selanjutnya teman-teman, kita beralih ke soal nomor 13. Nomor 13 ini yang ditanyakan adalah hal yang akan terjadi jika masyarakat menerapkan gaya hidup sesuai isi teks tersebut terdapat pada pernyataan nomor berapa. Nah, kita lihat nih, teksnya ini membicarakan tentang gaya hidup hemat atau irit ya, yang disebut dengan istilah frugal living. Nah, kemudian di paragraf kedua juga disebutkan atau dijelaskan tindakan-tindakan seperti apa yang mengarah pada frugal living tadi. Misalkan di sini mereka memilih membeli produk lokal berkualitas tanpa harus maniak merek ya. Kemudian mereka juga tidak memusingkan fashion atau gawai yang terus-menerus mengikuti tren ya, dan lain sebagainya. Jadi intinya teks ini membicarakan tentang gaya hidup hemat atau irit di golongan ataupun di kelompok masyarakat tertentu. Nah, hal yang mungkin terjadi apa teman-teman? Kalau nomor berapa ya tadi ya, ini ya. Nomor berapa tadi? Nomor 13 ini jawaban yang paling tepat adalah yang mana yang teman-teman? Yang nomor 2 dan 3. Ya kan? Dimana keuangan masyarakat semakin stabil ya kan, karena kita tadi harus hemat ya kan. Kemudian nomor 3, orang lebih senang menabung dibandingkan dengan bergaya hidup konsumtif ya. Kalau yang nomor 1 atau yang pertama, banyak pedagang mengalami kesulitan menjual berbagai produk di pasaran. Ini tidak berkaitan ya. Kemudian nomor 4, hubungan antar sesama menjadi renggang karena sifat pelit. Tidak ya. Tidak mungkin ini ya kan. Jadi yang lebih mungkin adalah yang nomor 2 dan 3 tadi. Sekarang nomor 14. Yang ditanyakan adalah makna rendah diri dalam cerita tersebut, yaitu tidak. Nah, kita lihat nih, rendah diri itu ada di sini. Nah, Walu jadi merasa rendah diri. Rendah diri itu merupakan sikap yang tidak percaya diri ya dengan apa yang kita miliki, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita tidak perlu membaca teksnya juga bisa langsung menjawab. Nomor 15. Wah, teksnya panjang sekali ya. 15 ini kita cek pertanyaannya. Pernyataan yang sesuai dengan cerita tersebut adalah, nah kita lihat dulu nih, teks bacanya ini berkisah tentang apa. Jadi teks bacanya ini berkisah tentang persahabatan antara Dita dan Nuri ya. Ya kan? Kemudian pernyataan yang tidak sesuai. Oh, pernyataan yang sesuai ya. Kita cek nomor 1. Dita dan Nuri bersahabat akrab meskipun keduanya memiliki karakter yang bertolak belakang. Nah, ini benar ya. Kita cek di sini. Nah, Dita dan Nuri bersahabat nih. Ya kan, jelas nih. Kemudian di sini katakan juga Dita itu selalu ceria. Kemudian Dita juga supel. Nah, akan tapi Nuri itu pendiam, ya kan? Dia berbicara kalau ada yang perlu aja. Jadi kan itu dua karakter yang berbeda ya kan? Jadi benar nih nomor 1. Nomor 2, kampung halaman Nuri sangat terpencil dan tidak ada sinyal sehingga tidak bisa menghubungi Dita. Nah, ini salah. Kenapa? Karena di teksnya itu tidak disebutkan kalau
Nuri itu ke kampung halamannya, tetapi dia ke kampung halaman neneknya nih. Nah, jadi kan salah nih. Salahnya di sini. Nomor 3, Nuri sempat berpikir ada hal buruk yang menimpa Dita, sahabatnya yang sangat disayanginya. Ada nggak? Ada nih. Nih, pikirannya mengembara kemana-mana, hampa yang ia temukan. Nah, ya kan? Itu menandakan kalau sebenarnya Nuri itu merasa khawatir atas kepergiannya si Dita tadi tanpa memberikan kabar, ya kan? Jadi bisa. Nomor 4, Nuri dan Dita berkelahi. Wah, ini salah ya? Tidak ya. Justru mereka saling berpelukan di sini, saling menyayangi, ya kan? Walaupun ada adegan mereka menampar Dita ya, tapi itu bukan tindakan kekerasan ya, tetapi itu sebagai bukti kalau sebenarnya Nuri dan Dita itu saling menyayangi, gitu ya. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah 1 dan 3, yaitu A. Nomor 16. 16 yang ditanyakan adalah Dara si burung merpati takut dengan burung beo. Berdasarkan isi cerita, peristiwa yang mendukung pernyataan tersebut ditunjukkan nomor berapa? Nah, berarti ini cerita tentang burung beo dan merpati ya. Kalau burung merpati itu namanya Dara, ya. Kalau burung beo itu namanya siapa di sini ya? Ya tetap beo ya, tidak ada namanya ya. Nah, kira-kira peristiwa yang sesuai yang menandakan kalau Dara si burung merpati takut dengan burung beo itu yang mana? Nomor 1, Dara didatangi burung beo yang besar dan kuat saat memakan kacang hijau. Kita cek di situ. Apakah pernyataan itu bisa diterima? Tidak ya, salahnya di sini, didatangi. Sementara di teks bacaan dia bukan didatangi, tapi burung beo lah yang datang ke dia. Nih, datanglah. Jadi dua hal yang berbeda itu. Kemudian nomor 2, Dara terbang menjauh meninggalkan kacang hijau dengan rasa sedih. Ya, betul ya. Nah, di sini dengan sedih Dara meninggalkan kacang hijau itu dan terbang menjauh. Nah, kemudian nomor 3, Dara bersembunyi di dalam lubang yang ditemukan pada pohon besar. Nah, ini juga benar nih. Nah, dia memutuskan untuk bersembunyi di dalam lubang pohon itu. Kemudian di dalam lubang pohon itu Dara bertemu dengan seekor tupai kecil. Nomor 4, Dara bertemu dengan tupai dan menceritakan peristiwa yang dialaminya. Nah, dia tidak menceritakan ya, justru tupai itu yang bersimpati kepada dia. Dan tidak ada aktivitas di bagian sini kalau si Dara itu bercerita atau menceritakan hal yang dia alami kepada si tupai. Justru tupainya sudah mengetahui lebih dulu ya. Jadi jawabannya 2 dan 3. Maka B lah jawabannya. 17 sekarang teman-teman. Yang ditanyakan adalah cara pengarang menggambarkan watak tokoh dalam cerita tersebut melalui apa? Penceritaan langsung, diceritakan tokoh lain, dialog antar tokoh, atau perilaku tokoh. Nah, kita cek di sini. Kalau nomor 17 ini lebih mengarah kepada perilaku tokoh ya. Nah, misalkan teman-teman cek di sini, biarlah aku membuatnya kaget di sana. Itu kan perilaku ya, ya kan? Jadi tokoh di situ lebih digambarkan melalui perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh si tokoh tadi, ya kan? Nah, ini juga nih. Sesaat si Meong itu bersiap-siap mengambil langkah 1000, tetapi ia malah tertawa terbahak-bahak sembari berkata, itu kan merupakan tindakan, ya kan? Jadi jawabannya di sekarang 18. Yang ditanyakan adalah latar waktu dan tempat cerita tersebut adalah. Nah, jika teman-teman mencermati di bagian awal bacaan nih, nah di awal bacaan itu sudah ada kata kuncinya, dimana di sini ada di tepi jalan
Ya kan, berarti jawabannya itu di tepi jalan atau pinggir jalan. Kemudian di sini ada kata hujan semalam. Artinya indikasinya itu berlangsung di waktu pagi hari, maka jawabannya adalah A. Ya kan? Sekarang 19, yang ditanyakan adalah sudut pandang cerita tersebut adalah apa, teman-teman? Ya, kita lihat nih teks bacaannya. Untuk nomor 19 ini, jawaban yang paling tepat adalah orang ketiga terbatas. Ya, kenapa terbatas? Nah, kalau kita lihat di sini dia menggunakan nama orang ya atau ningrum yang sebagai penanda kalau itu sebagai sudut pandang orang ketiga terbatas, dan dia tidak mengetahui secara detail aktivitas yang dilakukan tokoh, juga tidak dijelaskan secara spesifik seperti apa, maka dia seolah-olah bercerita hanya mengetahui sebagian aja dari aktivitas yang dilakukan tokoh tersebut. Maka itu merupakan indikasi kalau sudut pandang yang digunakan adalah orang ketiga terbatas. Nomor 20. Makna simbol menggigit bibir dalam cerita tersebut bermakna apa? Ya, kita lihat di sini menggigit bibir itu ada di sini nih. Nah, kalau kita baca secara seksama, nomor 20 ini bercerita tentang kisah Raffi yang lupa dengan jadwal ulangan yang diberikan oleh Bu Ani, ya kan? Jadi dia lupa nih, ternyata hari itu ulangan dan dia belum belajar mungkin ya. Jadi di situ dia menggigit bibirnya. Nah, artinya menggigit bibir itu mengarah kepada perasaan cemas, ya kan? Cemas kenapa? Mungkin cemas dia tidak lulus di mata pelajaran itu atau di materi itu. 21 sekarang. Wah, teks lagi ya. 21 ini merupakan cerita tentang kisah dua orang, yaitu kisah si Rina, ya kan? Dan satu lagi itu kisah si Maya ya kalau nggak salah ya di cerita ini. Kisah si Rina dan Maya. Nah, Maya yang sedang bertengkar dan Rina ingin berbaikan kepada si Maya. Begitu juga sebaliknya. Nah, pertanyaannya, amanat cerita tersebut terdapat pada pernyataan yang mana? Nah, kita lihat nomor 1. Kita harus menjaga hubungan dengan orang lain dengan penuh pengertian. Iya nggak? Iya, betul sekali. Kita harus menjaga hubungan dengan orang lain ya. Nomor 2, masalah kecil harus diselesaikan dengan mendiamkan orang yang terlibat. Nah, ini salah nih, jangan mendiamkan, nggak selesai masalahnya ya. Nomor 3, persahabatan dapat dipertahankan tanpa adanya maaf. Nah, ini nggak mungkin ya, tanpa adanya maaf ini. Justru dengan maaf dan pemahaman, persahabatan itu akan langgeng. Nomor 4, kita harus saling memaafkan dan memahami dengan sesama teman. Nah, ini bisa. Maka jawabannya adalah 1 dan 4. B. Nomor 23. Penyebab konflik cerita tersebut adalah, nah yang ditanyakan di sini ya, penyebab. Hati-hati ya teman-teman. Nomor 22 ini penyebab konfliknya adalah di bagian sini nih. Nah, ketika si Joni ya, nih Joni itu mengucapkan kata-kata yang membuat si tokonya ini merasa sedih, yaitu dia memanggilnya itu dengan sebutan kue mochi. Nah, jadi jawabannya adalah yang ini, D. Nomor 23 yang ditanyakan adalah akibat. Kalau yang tadi ditanyakan adalah penyebab, ini adalah akibatnya. Nah, untuk soal nomor 23 ini jawabannya adalah yang mana? Yaitu yang C, Rina membatalkan rencana pulang. Kenapa? Karena di teks ini membicarakan tentang Rina yang ingin pulang karena waktunya itu sudah malam dan ibunya itu sendirian dan kondisinya itu sakit. Tetapi dia itu mendapatkan masukan ataupun mendapatkan saran dari temannya agar menginap dulu, dan dia akhirnya membatalkan rencananya untuk pulang. 24 sekarang teman-teman.
Perbedaan pola pengembangan kedua cerita tersebut adalah untuk soal nomor 24, ini jawabannya adalah yang B. Teks 1 atau cerita 1 itu merupakan puncak masalah, sedangkan cerita 2 adalah penyelesaian. Nah, kita lihat di sini. Kalau teks 1 puncak masalahnya itu adalah di sini ditandai dengan aktivitas menangis. Nah, akhirnya dia menangis. Itu merupakan penanda dari puncak masalah. Mungkin di cerita lain ada yang berkelahi, ada yang meninggal, ada yang menangis, ada yang sedih, ada yang bahagia. Itu merupakan tanda-tanda puncak sebuah cerita. Kemudian cerita nomor 2 itu merupakan penyelesaian masalah, di mana ditandai dengan bagian tokoh ataupun ceritanya itu menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Nah, misalkan di sini, di bagian sini ya. Di sini Dika berhasil memasukkan sentilan kecil yang membuat semua orang tertawa. Itu merupakan salah satu solusi yang mereka temukan ketika mereka mengalami kebuntuan dengan aktivitas yang mereka lakukan sebelumnya. Mungkin seperti itu. Selanjutnya nomor 25. Nah, nomor 25 ini yang ditanyakan adalah perbedaan bagian kedua teks cerita tersebut adalah penyampaian apa? Nah, untuk nomor 25 ini jawabannya adalah yang ini. A. Teks 1 merupakan orientasi, teks kedua adalah resolusi. Kita lihat nih ya. Kenapa teks 1 orientasi? Karena di awal bacaan saja dia sudah menggambarkan tentang latar ceritanya, yaitu di sebuah kota kecil, dan mulai menggambarkan sosok seorang gadis belia bernama Luna. Kemudian Luna itu ternyata merupakan pribadi yang peduli pada lingkungan dan ingin membuat perubahan di desanya. Itu merupakan pengenalan awal sebuah cerita. Biasanya di orientasi itu ada pengenalan tokoh, pengenalan latar, kemudian pengenalan situasi. Dan ketiganya itu sudah terpenuhi di sini. Ya kan? Kemudian cerita kedua merupakan resolusi. Nah, ditandai dengan bagian sini. Abdi mendapatkan tawaran untuk menjadi penyiar cerita radio lokal. Ini merupakan jawaban dari, mungkin sebelumnya ada bagian yang menceritakan kalau dia itu merupakan seorang yang pengangguran, si Abdi ini. Kemudian dia mendapatkan pekerjaan. Itu merupakan solusi juga, ya kan? Atau resolusi. Jadi orientasi ini adalah pembukaan dan resolusi itu adalah solusi ya. Selanjutnya 26. Yang ditanyakan adalah perbedaan penggunaan bahasa kedua cerita tersebut adalah apa teman-teman? Nomor 26 ini jawabannya adalah yang D. Teks 1 ungkapan, teks kedua majas. Kita lihat ya di sini. Nah, teks 1 itu terdapat ungkapan. Nah, misalkan di sini ada kata kasih sayang. Itu merupakan ungkapan rasa sayang seorang ibu misalkan kepada anaknya. Itu ungkapan ya. Kemudian teks kedua ada majasnya. Nah, misalkan di sini jari-jarinya menari cepat di atas tombol. Nah, ini majas apa? Majas metafora. Nah, ya kan? Kemudian ada lagi nih, rasa bersalah mulai menggerogoti pikirannya. Itu juga majas. Ya. Sekarang nomor 27. Bukti latar waktu siang dan suasana ragu cerita tersebut adalah nomor 27 ini jawabannya adalah di sini. Nomor 1 ya. Terik menyengat kulit ini kan menandakan waktu siang hari ya kan? Mungkin jam 12 siang. Kemudian nomor 4 yang menandakan suasana ragu. Tapi masa iya aku harus keluar dari tim ini? Enggak ah, ya kan? Nah, ini merupakan ragu-ragu nih. Jadi jawabannya 1 dan 4 yang B. 28. Yang ditanyakan adalah tokoh Bening digambarkan sebagai sosok yang baik hati, ya. Perilaku tokoh Bening yang mencerminkan karakter tersebut ditunjukkan nomor berapa? Nah, kita lihat di sini ceritanya. Nah, ternyata nomor 20 berapa nih? 28 ini
bercerita tentang toko bening, ya. Toko bening yang bening itu sebagai toko burung merak, ya. Burung merak yang membantu burung pipit dari jeratan benang yang melilitinya, ya. Nah, kita lihat pernyataan yang pertama. Bening memiliki bulu yang berwarna-warni, berkilauan bagaikan permata dan dikagumi semua hewan di hutan. Apakah itu menandakan bahwa tokoh bening itu sebagai sosok yang baik hati? Saya rasa tidak, ya, tidak mewakili yang nomor 1. Nomor 2, bening merasa kasihan melihat burung pipit kecil terluka karena terjebak dalam lilitan benang. Ya, ini bisa. Nomor 3, saat bening sedang membentangkan bulunya yang indah, ia melihat pipit sedang terluka. Ini belum bisa. Yang nomor 4, bening melepaskan lilitan benang dari kaki pipit. Nah, ini bisa nih. Itu kan baik hati, ya. Nah, maka jawabannya adalah 2 dan 4. Ada nggak? Ada. Yang opsi D. 29. Komentar yang sesuai dengan cerita tersebut adalah, nah, 29 ini cerita tentang kisah Aladin, ya, dengan tekonya, ya. Teko tua, di mana teko tua tersebut memiliki atau berisi jin yang bisa mengabulkan permintaannya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Isi cerita bagus karena mengajarkan pembaca untuk rela menolong sesama. Gimana indikasinya? Ada di sini, ya kan? Nah, Aladin menggunakan teko ajaib itu untuk membantu orang-orang miskin. Kalau yang A, sudut pandang orang pertama membuat pembaca seperti terlibat dalam cerita. Nah, ini bukan sudut orang pertama, ya, tetapi sudut pandang orang ketiga, ya, ketiga nih. Yang B, perwatakan dijelaskan langsung oleh penulis sehingga lebih mudah dipahami. Tidak dijelaskan, ya, tetapi lebih digambarkan melalui tindakan tokoh, bukan dijelaskan langsung. Yang D, latar waktu, tempat, dan suasana cerita bervariasi sehingga lebih menarik. Nah, salahnya di sini. Tidak dijelaskan kalau dalam cerita ini atau potongan cerita ini dia berada di tempat yang berbeda-beda atau suasana yang berbeda-beda. Tidak. 30 ini bercerita tentang perayaan hari guru dari murid-muridnya, ya, dimana ada salah satu murid yang menurut si guru itu selalu pendiam, tetapi ternyata dia menjadi aktor inti dari cerita tersebut. Nah, sinopsis cerita yang paling tepat yang mana? Untuk nomor ini jawaban yang paling tepat adalah yang A, ya kan? Kalau yang B, peringatan hari guru dirayakan oleh semua kelas bersama wali kelasnya. Nah, ini salah. Hanya kelasnya bu guru aja, ya, yang kelas lain tidak. Yang C, Fadil seorang murid yang lucu. Ia sangat disayangi wali kelasnya. Ketika memperingati hari guru, Fadil dan teman-temannya memberikan kejutan kepada wali kelasnya. Wali kelas sangat terharu dengan kejutan itu. Sebagai ucapan terima kasih, wali kelas memberikan hadiah bunga dan coklat. Nah, ini salah nih, memberikan hadiah bunga. Justru dia menerima hadiah bunga, ya. Yang D, murid-murid yang sayang kepada wali kelasnya saat hari guru menyerahkan seikat bunga segar kepada wali kelasnya. Nah, ini juga salah. Jadi yang lebih tepat adalah yang A. 31, ya, maaf. Yang ditanyakan adalah istilah yang tepat untuk melengkapi teks yang rumpang adalah, untuk jawaban nomor 31, kalau kita cermati teksnya ini membicarakan tentang perkembangan konten digital, ya kan? Nah, di kalimat pertama, dalam beberapa tahun terakhir kemudahan akses ke platform digital menjadikan sebagian besar orang beralih menjadi konten kreator. Beralih apa? Jadi beralih pekerjaan, ya, beralih pekerjaan menjadi konten kreator. Nah, sinonim dari pekerjaan itu adalah profesi, ya kan? Jadi yang D dan A ini bisa. Kemudian mereka harus menghasilkan konten yang berkualitas tinggi, menjaga apa? Aspirasi atau interaksi. Nah, lebih tepatnya interaksi, ya. Jadi jawabannya adalah yang D.
Nah, 32. Urutan yang tepat tentang cara membuat dan menggunakan masker wajah oatmeal yang benar adalah, nah kita lihat nih, di sini ada angka 4 semua ya belakangnya ya. Berarti ini langkah terakhirnya. Sekarang kita cari dulu langkah pertamanya, apakah 7, 3 atau 6. Yang lebih tepat kalau menurut saya adalah yang nomor 6. Nah, siapkan 1 sendok makan madu dan 2 sendok makan oatmeal. Nah, kemudian otomatis yang nomor 3 dan 7 salah. Sekarang kita cari langkah keduanya, 3 atau 1. Apakah campurkan madu dan oatmeal hingga tercampur rata, atau tambahkan susu sedikit demi sedikit sambil terus diaduk? Nah, jadi langkah keduanya yang paling tepat adalah yang nomor 3 nih. Nah, nomor 3 baru nomor 1, ya kan? Jadi jawabannya yang C. Dan yang langkah selanjutnya nggak perlu kita cari, ya kan? 33. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks rumpang tersebut adalah, nah kita lihat di sini. Di sini dikatakan atau teksnya itu membicarakan tentang seorang bibliofil, adalah seorang yang memiliki kecintaan yang mendalam terhadap buku. Jadi orang ini sangat suka sekali dengan buku, tetapi juga kemudian saking cintanya itu ternyata dia ini sedikit kewalahan ya dengan apa yang dia beli tersebut, mungkin seperti itu. Nah, kita baca dengan cermat ya. Seorang bibliofil adalah seorang yang memiliki kecintaan yang mendalam terhadap buku. Oke. Bagi seorang bibliofil, buku bukan hanya sekedar benda fisik, tetapi juga teman setia yang memberikan pengetahuan, hiburan, dan pengalaman tidak ternilai. Selanjutnya, koleksi buku seorang bibliofil bisa sangat beragam, mulai dari buku fiksi, non-fiksi, hingga buku langka yang memiliki nilai sejarah atau seni. Nah, kira-kira yang bagian rumpang ini yang lebih tepat yang mana, teman-teman? Kalau menurut saya, yang lebih tepat itu adalah yang opsi B. Ya. Coba teman-teman masukkan ke sana. Selanjutnya 34. Preposisi dan konjungsi yang tepat untuk melengkapi teks rumpang tersebut adalah, nah, cyberbullying merupakan penindasan atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini terjadi, nah kalau di itu lebih mengarah kepada tempat ya. Kalau pada itu lebih mengarah kepada sebuah objek, maka lebih tepatnya adalah pada. Nah, otomatis yang A, B ini salah. Platform pengiriman pesan, platform game, maupun telepon seluler. Tindakan ini dilakukan secara berulang, ditunjukkan untuk menakut-nakuti, membuat marah, karena mempermalukan orang-orang yang menjadi sasarannya. Nah, berarti ini merupakan tujuan ya. Kalau tujuan lebih tepat adalah karena, maka jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 35. Maaf teman-teman, kita ulangi ya. Untuk nomor 34 ini sepertinya saya sedikit ragu ya. Oke, kita ulangi ya. Oke, maaf. 34 ini, cyberbullying merupakan penindasan atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini terjadi, ini lebih tepatnya adalah dia. Karena di sini hal ini terjadi di media sosial, platform pengiriman pesan. Nah, ini ada objek-objek yang lain, maka lebih tepatnya adalah di. Nah, tindakan ini dilakukan secara berulang-ulang, ditunjukkan untuk menakut-nakuti, membuat marah, sehingga sehingga lebih tepatnya membuat marah. Kalau sehingga itu lebih mengarah kepada hukum sebab akibat ya. Maka di sini lebih tepatnya adalah atau. Nah, maka jawabannya adalah yang A. Ya, lebih tepatnya yang A ya, teman-teman.
35 sekarang. Sinonim kata yang dicetak tebal pada teks tersebut adalah, di sini yang bercetak tebal adalah kata melalui. Nah, sinonimnya itu adalah melewati, ya kan? Kalau mengiringi itu sinonimnya adalah mendampingi, mendampingi. Kalau menyertai itu membarengi ya, membarengi. Kalau mengikuti itu apa teman-teman? Mencontoh bisa, mencontoh. Nah, 36. Kalimat pasif yang sesuai dengan kalimat aktif dalam cerita tersebut adalah, nah kita lihat di sini kalimat aktifnya itu adalah di sini. Dia selalu menempati peringkat teratas di kelasnya karena di sini subjek, kemudian di sini predikat, dan predikatnya menggunakan imbuhan me yang menandakan kalimat tersebut sebagai kalimat positif. Maka yang lebih tepat jawabannya adalah yang A, ya kan? Nah, ditandai dengan mana? Ditandai dengan D sebagai penanda kalimat negatifnya atau kalimat pasifnya. 37. Ada sebuah infografik tentang rata-rata konsumsi dan pengeluaran per kapita dalam seminggu, dan di sini ada banyak sekali makanan-makanannya dan rupiahnya dalam seminggu, yaitu pengeluarannya ya. Kita lihat teks yang sesuai dengan infografik yang disajikan adalah, kita lihat yang A. Pengeluaran masyarakat Indonesia paling banyak digunakan untuk membeli kebutuhan pangan. Hal ini terbukti dari paling tingginya pembelian padi-padian yang merupakan makanan pokok masyarakat di Indonesia. Nah, kita lihat di sini. Paling tinggi di situ disebutkan padi-padian. Nah, padahal padi-padian ada di nomor 2. Yang nomor 1 adalah makanan minuman jadi. Jadi yang A ini salah. Yang B, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang gemar jajan. Hal ini terlihat dari tingginya angka pengeluaran per kapita untuk pembelian makanan dan minuman jadi serta buah dan sayur. Sedangkan bumbu-bumbuan merupakan bahan yang paling sedikit dibeli masyarakat, yaitu Rp3.541. Nah, paling rendah kan di situ dikatakan ya, atau paling sedikit, padahal yang paling sedikit adalah umbi-umbian. Jadi ini salah. Nomor 3, rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat untuk komoditas makanan dan minuman jadi dalam seminggu mencapai Rp55.744. Nah, angka ini menempati posisi tertinggi dibandingkan komoditas makanan lainnya. Kita cek 55,744 rupiah. Oh, benar ya. Angka ini menempatkan posisi tertinggi dibandingkan komoditas makan lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia cenderung lebih banyak mengkonsumsi makanan dan minuman yang sudah siap saji atau olahan. Oke, ini bisa nih kita terima. Kita cek dulu yang D. Rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat untuk komoditas makanan dan minuman jadi dalam seminggu mencapai Rp55.744. Angka ini menempati posisi tertinggi dibandingkan dengan komoditas makanan lainnya. Sampai di sini bisa kita terima. Adapun kacang-kacangan menjadi bahan pangan yang paling sedikit dibeli. Sama seperti yang kasus yang opsi B ya. Ya paling sedikit. Bukan kacang-kacangan ya, tapi umbi-umbian yang paling sedikit itu. Sekarang 38. Di sini ada sebuah surat. Suratnya itu ditunjukkan kepada kepala perpustakaan kota dan di sini ada permintaannya ya. Dalam meningkatkan minat pembaca peserta didik, berarti sekolah SMP Merdeka Raya ini meminta bantuan berupa penambahan koleksi buku perpustakaan sekolah untuk Nah, benar kan? Untuk mengajukan permohonan bantuan kepada kepala perpustakaan untuk membantu pengadaan buku-buku penunjang pembelajaran dan literatur lainnya. Jadi permohonan penambahan koleksi buku perpustakaan sekolah. Kita lihat yang A, isi surat balasan yang sesuai. Menindaklanjuti surat permohonan dari SMP Merdeka Raya
dengan nomor 2/1/2025 tentang bantuan perpustakaan, kami pihak perpustakaan kota akan memberikan bantuan untuk pembangunan perpustakaan sekolah. Nah, ini salah nih. Bukan pembangunan tadi, tapi permohonan bantuan buku. Yang B, menindaklanjuti surat permohonan dari SMP Merdeka Raya dengan nomor 2/1/2025 tentang bantuan. Nah, sama ya, renovasi. Renovasi itu adalah perbaikan bangunan yang rusak, ya, juga salah. Yang C, menindaklanjuti surat permohonan dari SMP Merdeka Raya tentang bantuan buku perpustakaan. Perpustakaan kami, pihak perpustakaan kota akan memberikan bantuan pengadaan buku-buku pertanian dan perkebunan. Nah, ini ya, tidak disebutkan secara spesifik di surat tadi kalau buku yang diminta itu buku pertanian atau perkebunan, ya. Yang D, menindaklanjuti surat permohonan dari SMP Merdeka Raya tentang bantuan buku perpustakaan kami, pihak perpustakaan kota Yogyakarta akan memberikan bantuan pengadaan buku penunjang pelajaran dan buku cerita anak. Nah, oke, itu bisa ya. Informasi tentang jumlah buku, tentang cara pengambilan, dan lain sebagainya. Semua buku-buku tersebut dapat bermanfaat bagi pembaca. Nah, ini bisa nih. Maka jawabannya D. 39. Kita lihat di sini. Dalam rangka peningkatan kemampuan siswa menggunakan teknologi digital, khususnya media sosial, SMP Merah Putih mengadakan pelatihan pembuatan konten sosial media yang menarik dan positif. Oke, kalimat penutup surat yang tepat adalah untuk soal nomor 39 ini, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nah, surat pemberitahuan ya. Kalau yang A itu bukan surat pemberitahuan, tapi di sini disebutkan surat undangan, bukan. Ini surat pemberitahuan, ya, bukan undangan. Yang B, demikianlah surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya kami mengucapkan banyak terima kasih. Nah, salahnya di sini. Banyak terima kasih itu enggak sesuai. Yang D, demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Nah, bukan permohonan ya, tapi surat pemberitahuan tadi. 40 sekarang teman-teman. Di sini poster yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah, kita lihat nih teksnya. Media sosial telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Platform-platform ini memudahkan kita untuk terhubung dengan orang lain, berbagi informasi dan mengekspresikan diri. Namun di balik kemudahan tersebut terdapat tantangan yang perlu dihadapi, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan privasi data. Artinya kita itu diminta untuk berhati-hati ataupun bijak dalam bermedia sosial atau menggunakan media sosial. Maka jawaban yang paling tepat menurut saya adalah yang B. Ya. Yang A ini positif dalam menggunakan media sosial. Positif yang seperti apa? Ya. Itu tidak dijelaskan. Ini masih ragu-ragu kalau saya. Kalau yang C, media sosial tempat bersosialisasi bukan tempat memupuk rasa benci, ini kurang tepat juga. Kemudian kalau yang D ini lebih mengarah kepada manajemen waktu, juga kurang tepat. 41. Nah, 41 ada infografik lagi tentang sinergi perkuat pendidikan karakter. Nah, perkuatan aspek pendidikan karakter itu dapat dilakukan melalui apa? Revitalisasi. Kemudian nomor 2, sinkronisasi ekstrakurikuler. Nomor 3, regulasi penguatan kapasitas dan kewajiban kepala sekolah. 4, penyiapan sarana dan prasarana jejaringan. Nomor 5, implementasi mempertimbangkan kondisi infrastruktur. Dan 6, pelibatan publik transparan dan akuntabel. Nah, teks berita yang sesuai dengan infografik tersebut yang mana? Kalau menurut saya yang lebih tepat itu adalah opsi yang D, ya. Nah, kenapa yang A kurang tepat? Kita cek ya. Orang yang berkarakter kuat menunjukkan rasa belas kasihan, jujur, dan adil. Ia juga mampu menunjukkan disiplin diri dalam menetapkan dan mencapai tujuan. Selain itu, ia mampu membuat penilaian yang baik, menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Nah, ini salahnya di sini. Bagian yang ini, ya, itu tidak ada yang menunjukkan hal yang bisa mengarah kepada infografik di atas tadi. Kalau menurut saya, jadi kurang tepat di situ. Yang B, berapa hal yang melatar belakangi adanya program penguatan pendidikan karakter adalah pembangunan kualitas sumber daya manusia.
Nah, di sini juga kurang tepat di bagian programnya. Program yang mana? Kalau di sini kualitas sumber daya manusia, padahal di infografis tidak hanya sumber daya manusia, tapi banyak lagi yang lain. Yang C, indikator keberhasilan pendidikan karakter yang tampak langsung adalah jujur dan tanggung jawab. Nah, ini juga tidak disebutkan secara spesifik di infografisnya. Jadi satu-satunya yang tepat adalah yang D kalau menurut saya. Mungkin teman-teman ada jawaban yang lain, silahkan komentar di bagian komentar. Nomor 42, ada infografik lagi. Di sini infografiknya tentang kenali penyebab bau mulut. Nah, tahukah kamu halitosis alias bau mulut bisa muncul akibat konsumsi jenis makanan tertentu? Masalah kesehatan, mungkin ini masalah ya. Masalah kesehatan atau kebiasaan buruk. Asal mula penyebab bau mulut, misalkan di sini disebutkan tentang konsumsi makanan. Mungkin makanan yang banyak mengandung rempah, bawang putih atau bawang merah. Mulut kering, jauhi kebiasaan buruk seperti merokok, malah sakit gigi, jarang membersihkan karang gigi, lidah yang kotor, dan konsumsi obat. Teks persuasif yang sesuai itu yang mana? Nah, kita cek yang A. Bau mulut atau halitionis membuat orang sekitar tidak nyaman dan menurun kepercayaan diri. Hal ini dapat disebabkan oleh mengkonsumsi makanan tertentu. Oke, tadi ada masalah kesehatan atau kebiasaan buruk. Ya. Marilah perhatikan. Nah, di sini ada kata marilah. Ini menandakan persuasi ya. Perhatikan makanan yang kita konsumsi, kesehatan tubuh dan kebiasaan yang kita lakukan agar tidak bau mulut. Oke, ini bisa nih. Yang B. Halitionis atau bau mulut sering dialami seseorang. Bau mulut disebabkan oleh kebiasaan buruk, jenis makanan yang dikonsumsi, masalah kesehatan, dan kurang tidur. Nah, kurang tidur ini salah. Tidak ada tadi di infografisnya. Yang C. Salah satu yang membuat seorang tidak percaya diri adalah bau mulut. Bau mulut dapat disebabkan oleh makanan yang kita konsumsi, masalah kesehatan, kebiasaan negatif, dan puasa. Nah, puasa ini yang salah. Yang D, kebiasaan seorang yang dapat menyebabkan bau mulut antara lain mengkonsumsi makanan, masalah kesehatan, kebiasaan buruk, jarang tidur ya, dan mengkonsumsi obat-obatan. Nah, ini jarang tidur nih juga tidak ada. Jadi benar tadi yang A. 43, sekarang infografis lagi ya teman-teman. Banyak sekali infografis. Di sini dikatakan live shopping, tren belanja yang kian digemari. Nah, di sini ada data dari survei Kata Data Insight Center menunjukkan belanja lewat live shopping semakin diminati. Tren ini membuka peluang bagi produk lokal untuk bersaing di e-commerce. Yang dicari konsumen dari live shopping, misalkan memperkaya pengalaman berbelanja produk lokal. Konsumen melakukan transaksi hingga memanfaatkan penawaran terbaik yang tersedia. Konsumen membuka live shopping untuk mendapatkan deskripsi produk yang lebih mendalam dan penawaran terbaik. Kemudian di sini ada data juga, daya tarik live shopping itu disebabkan aksesnya yang mudah, pengalaman, memperlihatkan pemakaian dan penggunaan produk, kemudian produk dan penawaran, kemudian ada hostnya. Oke. Paragraf yang berisi informasi sesuai dengan infografik tersebut, yang mana yang lebih tepat? Yang lebih tepat adalah yang D menurut saya. Kenapa yang A kurang tepat? Coba kita baca. Tren belanja menurut survei KIC, yaitu tren belanja melalui live shopping. Para produsen dan konsumen dapat membuka peluang bagi produk lokal untuk bersaing di e-commerce melalui tren ini. Konsumen dapat memperlihatkan pemakaian dan penggunaan produk dengan mendeskripsikan produk yang lebih mendalam untuk penawaran terbaik. Nah, salahnya atau yang lebih kurang tepatnya di bagian sini nih. Produk lokalnya tadi untuk bersaing ini kurang tepat nih. Yang B, tren belanja yang kian digemari konsumen, yaitu belanja produk lokal melalui e-commerce. Konsumen dapat memperkaya pengalaman berbelanja produk lokal dari berbagai platform e-commerce untuk mendapatkan deskripsi yang lebih mendalam dan penawaran terbaik. Penawaran terbaik yang didapatkan konsumen antara lain diskon harga dan gratis ongkir. Nah, ini tidak ada tadi. Yang C, survei Kata Data Insight Center menunjukkan bahwa belanja melalui live shopping semakin diminati.
Hal ini terbukti dari live shopping yang dicari produsen yang untuk memperkaya pengalaman menjual produk lokal di berbagai platform e-commerce. Selain itu, konsumen juga memiliki daya tarik lebih dari 95% untuk mendapatkan kemudahan prosedur belanja dan penawaran diskon serta ongkos gratis. Nah, ini juga salah tadi. Maka yang lebih tepat D. 44. Kalimat yang tidak padu pada teks tersebut terdapat pada kalimat nomor berapa? Untuk nomor 44 jawabannya adalah yang B, nomor 3. Kenapa yang B salah atau nomor 3 salah? Karena nomor 1 dia membicarakan tentang kipo dan definisinya itu apa. Kemudian teks kedua membicarakan tentang asal usul kipo, ya kan? Kemudian nomor 4 itu dia mendeskripsikan kipo itu bentuknya seperti apa. Kemudian nomor 5 itu juga menjabarkan bagian-bagian dari kipo itu atau bentuknya seperti apa. Nomor 6 juga sama dan nomor 7 juga sama ya. Sedangkan nomor 3 ini lebih mengarah kepada asumsi. Nah, sebenarnya teks ini merupakan teks deskripsi dari makanan kipo. Maka nomor 3 itu kurang tepat dan tidak sinkron. Dihilangkan saja ya. Nomor 45. Kata tidak baku dalam teks tersebut terdapat pada kalimat nomor berapa? Yaitu kalimat nomor 1 dan 2 kalau menurut saya. Nomor 1 kata tidak bakunya itu ada di sini. Ekosistem. Seharusnya ekosistem. Ya kan? Kemudian nomor 2. Nomor 2-nya itu yang tidak bakunya adalah di sini. Spesies. Seharusnya spesies. Ini E-nya nggak ada. Nomor 46. Kalimat tidak aktif pada teks tersebut terdapat pada nomor berapa? 46 ini kalimat tidak efektifnya itu ada di nomor 3 dan nomor 5. Nah, kita cek nomor 3. Namun mereka diprediksi akan berperan penting dalam zaman era teknologi. Nah, di sini ada kata era, ada kata zaman. Cukup gunakan salah satu aja. Nomor 5. Hal ini sangat memungkinkan sekali mereka hidup di dunia yang semakin bergantung dengan teknologi. Nah, ini di sini ada kata sangat dan ada sekali. Cukup pilih salah satu aja. Maka jawabannya adalah 3 dan 5, yaitu C. 47. Kata berimbuhan pada teks tersebut yang penulisannya tepat adalah yaitu nomor 1 dan nomor 3 ya. Nih, nomor 1 kata berimbuhan yang tepat. Ya, benar ya. Nomor 1 itu sudah benar semua, nomor 3 juga udah benar semua. Nomor 2 sekarang kita cek, ada yang kesalahan nggak di situ? Ada nih. Disebarluaskan. Ini salah nih, seharusnya digabung. Nomor 4. Nomor 4 itu salahnya ada di bagian sini. Keunikannya. Nah, itu kata imbuhannya kurang tepat. Selanjutnya 48, ada infografik lagi tentang jauhi rokok, ingat bahayanya. Nah, kemudian pertanyaannya apa? Perbaikan kalimat yang salah pada infografik tersebut adalah nomor 44 ini yang salahnya menurut saya adalah di bagian sini. Rokok mengandung amat sangat. Nah, ada amat, ada sangat lagi. Banyak bahan kimia berbahaya yang dapat menyebabkan berbagai penyakit yang beragam. Nah, maka kata perbaikan yang tepat itu adalah yang C. Kenapa yang A salah? Rokok mengandung berbagai banyak bahan kimia. Nih, berbagai banyak ini masih salah. Yang B, bahan di dalam rokok bersifat adaptif. Nah, di sini juga salah. Seharusnya ini dipisah. Yang D, bahan di dalam rokok bersifat adaptif karena dapat membuat Anda kecanduan sehingga sulit merokok. Nah, di sini salahnya karena dapat. Ini tidak efektif.
49. Perbaikan kata bercetak tebal pada teks tersebut adalah, kita lihat di sini. Ada kata energik. Nah, dalam perkembangan bahasa yang energik, muncul kata-kata baru atau penggunaan kata tidak lazim bukan merupakan hal asing. Nah, seharusnya bukan energik ya, tetapi dinamis. Dinamis itu bisa menyesuaikan perkembangan zaman, ya kan? Jadi yang D salah, yang B salah. Kemudian di sini kata ini seringkali digunakan dalam berbagai zona, baik sebagai ekspresi kejutan, kesal, atau bahkan sebagai pengganti kata sambung. Ini lebih condong ke arah konteks ya, kalau menurut saya ya. Zona ini kita ganti dengan kata konteks atau sesuai dengan posisinya, maka jawabannya adalah yang A. Betul. Terakhir ya teman-teman, mengapa kalimat nomor 4 tidak efektif? Kita lihat nomor 4. Dengan bantuan AI, pelajar dapat mengakses berbagai sumber belajar dan peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Nah, di sini ya, di sini ada penggunaan imbuhan, ya kan? Imbuhan yang tidak sejajar. Kenapa tidak sejajar? Di sini ada kata dan. Seharusnya jika di sini ada penggunaan imbuhan, maka di bagian sini juga harus ada kata yang menggunakan imbuhan. Misalkan belajar dan berlari, misalkan berlari. Nah, ada kata imbuhan di sini juga gitu ya kan. Ada imbuhan dan imbuhan. Sedangkan di sini tidak ada ya kan. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang D. Imbuhan yang digunakan tidak sejajar. Oke ya teman-teman, itulah pembahasan soal TPM pertama paket B dari Kota Yogyakarta sebanyak 50 soal. Jika ada sesuatu yang masih kita ingin diskusikan, atau ada soal yang perlu kita perdalam lagi, atau ada soal yang menurut teman-teman saya salah membahasnya, silakan memberikan masukan ataupun komentarnya di bagian komentar video ini. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-temanmu agar teman-temanmu juga bisa belajar bersama-sama. Nah, sampai ketemu di pembahasan soal TPM ataupun soal PP ASPD berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.